Perkenalkan, kami dari kelompok R13 dengan nama usaha Enjoynering Co. akan mempresentasikan mengenai hasil dari praktikum sistem niaga elektronik yang telah kami jalani. Adapun beberapa materi yang akan kami sampaikan di presentasi kali ini dibagi ke dalam 6 subbab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada aspek produk, yang ketiga ada aspek potensi pasar, yang keempat ada rencana pengembangan, yang kelima ada rencana kegiatan usaha, dan yang keenam adalah rencana penggunaan anggaran dan pendapatan. Pada materi pendahuluan akan membahas mengenai kelompok pengusul proposal, latar belakang usaha, visi misi perusahaan, dan value perusahaan dari Enjoynering Co. Adapun struktur organisasi dari Enjoynering Co. terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Nama saya Nera Yura Ahyar, saya sebagai CEO. Perkenalkan, nama saya Ratih, di enjoynering.co saya sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Putri Budiati sebagai Business Development and Finance. Saya sendiri adalah Anissa Ilma Agnia Rustad sebagai Creative Director dalam usaha Enjoynering Co. Pada bagian latar belakang, ada beberapa alasan atau faktor yang melatar belakangi mengapa perusahaan Enjoynering Co. dapat terbentuk. Yang pertama adalah dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi saat ini yang mempengaruhi di semua aspek, salah satunya di bidang aksesoris dan merchandise. Kemudian, Enjoynering Co. sendiri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang fashion dan merchandise hadir untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan kualitas dan desain merchandise yang inovatif dan kreatif. Dan saat ini kami sedang membuat dan menjual gantungan kunci atau keychain. Nah, keychain kami itu didesain langsung oleh pihak Enjoynering Co. dan kami memproduksinya dengan bekerja sama dengan beberapa supplier yang merupakan UMKM di Kota Bandung. Lalu produk yang kami hasilkan itu memiliki fungsi utama untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat maupun untuk kegiatan promosi perusahaan. Itu untuk aspek fungsional dari gantungan kunci atau keychain-nya. Lalu kami mendesainnya dengan pertimbangan tren yang saat ini sedang berkembang untuk memenuhi aspek estetikanya. Kemudian adapun visi dan misi dari perusahaan Enjoynering Co. adalah untuk visinya yaitu menjadikan perusahaan Enjoynering Co. sebagai perusahaan di bidang clothing dan merchandise yang mampu bersaing, tumbuh dan berkembang dengan pesat, dan dapat menjadi trendsetter di dalam negeri maupun luar negeri. Lalu untuk misinya, ada beberapa yang akan kami jalankan, diantaranya memproduksi berbagai jenis merchandise yang terkait dengan kebutuhan masyarakat dengan mutu terbaik, harga dan pasokan yang berdaya saing tinggi. Lalu yang kedua, kami menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pemasok dan penyalur yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga, kami memberikan perhatian yang tulus kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan dukungan pembinaan sosial. Adapun value dari perusahaan Enjoynering Co. yaitu kami membuat produk yang inovatif dan jarang di pasaran atau unik dengan mementingkan kualitas bahan dan unsur fungsionalitas yang tinggi, serta menyediakan jasa konsultasi untuk desain produk agar sesuai dengan keinginan konsumen. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Enjoynering Co. yaitu dilakukan secara online, lalu beberapa UMKM di Kota Bandung yang menjadi supplier ataupun rekanan dari perusahaan Enjoynering Co. itu memiliki kesempatan berkembang bersama untuk memajukan produk lokal agar dapat bersaing di pasar Indonesia maupun luar negeri. Saya akan menjelaskan mengenai aspek produk dari Enjoynering Kitchen. Yang pertama ada spesifikasi produk, di mana produk Enjoynering Kitchen ini memiliki 5 varian warna. Untuk materialnya terbuat dari tali webbing nilon, karena material ini kuat dan tahan air. Enjoynering.co itu memproduksi 2 jenis keychain. Yang pertama jenis authentic dan flexibility. Untuk authentic, kolaborasi dengan logam untuk pengait,nya, dan untuk flexibility menggunakan pengait. Yang kedua ada manfaat produk.
Keychain ini bisa dijadikan sebagai hiasan karena akan menambah nilai estetik pada barang, bisa dijadikan sebagai souvenir atau kenang-kenangan, bisa dijadikan sebagai media promosi seperti nama atau logo instansi atau perusahaan, dan dapat mengurangi resiko kehilangan kunci. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan produk. Untuk kelebihan produk dari engineering keychain ini, karena desainnya menarik dan modern, material yang terbuat juga tahan air dan kuat, memiliki banyak varian warna, dan desain dapat custom dari konsumen dengan sesuai permintaan. Untuk kekurangannya, untuk saat ini produk engineering belum dikenal banyak orang. Yang keempat, ada analisa pesaing. Di sini ada nama-nama perusahaan yang memproduksi produk sejenis, yaitu keychain. Yang pertama ada Stefan Severin, yang kedua ada Sispek.co, yang ketiga ada Prigel Gallery. Nah, tiap-tiap pesaing memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Contohnya untuk Sispek.co itu, kelebihannya dapat mengirim ke seluruh wilayah Indonesia, dan kekurangannya itu memiliki harga yang paling mahal di antara pesaing-pesaing yang lain. Nah, untuk mengatasinya, kita sebagai perusahaan yang memproduksi produk sejenis harus bekerja sama dengan jasa pengiriman untuk dapat mengirim produk ke seluruh Indonesia dan menetapkan harga yang terjangkau agar dapat dibeli oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya ada aspek potensi pasar. Yang pertama ada target pasar atau target konsumen. Kita telah menetapkan untuk pria dan wanita usia 12-45 tahun di seluruh kota Bandung dengan semua agama dan semua profesi, gaya hidup yang sederhana, dan penyuka merchandise. Yang kedua ada pangsa pasar sesuai dengan 4P. P pertama produk, kita menjual keychain. P yang kedua yaitu price, kita menjual harga berkisar 20.000 per pieces. Yang ketiga ada place, tempat yang kita jual di sekitar universitas atau tempat keramaian seperti Car Free Day. Dan yang keempat, promotion, kita memasarkan secara online dengan memanfaatkan media sosial. Yang ketiga yaitu biaya produksi dan harga jual dengan total modal awal 190.000 dan jumlah produksi awal 12 pieces, maka HPP per unit yaitu Rp15.833, dan kita memperkirakan harga jual sekitar 20.000, maka keuntungan kotor per unit Rp4.166. Nah, selanjutnya ada rencana pemasaran. Kita memasarkan secara online dengan menggunakan sosial media seperti Instagram, Line Ad, dan YouTube, serta menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Selain itu, engineering.co mempunyai website, sehingga dengan menggunakan platform ini akan menjangkau pemasaran secara lebih luas lagi. Selanjutnya ada rencana pengembangan usaha. Di sini kami melakukan perencanaan untuk mengembangkan usaha melalui media sosial, marketplace, dan website. Lalu yang kedua, untuk rencana pengembangan melalui pembuatan website, kami menggunakan platform Wixsite dengan mendaftar akun dengan jenis website Wix Editor. Lalu kami membuat konten-konten yang dapat menarik perhatian konsumen di website. Lalu yang ketiga, kami melakukan manajemen marketplace dengan memaksimalkan tampilan toko pada setiap marketplace yang kami gunakan. Di situ juga kami bisa memposting konten melalui media sosial dan mengevaluasi performa dari setiap marketplace. Dan yang terakhir, kami melakukan evaluasi website, kami melakukan performansi website, lalu melakukan analisa search engine optimization atau SEO, dan melakukan analisis mobile friendly untuk mengetahui apakah tampilan website sudah terlihat baik atau belum di tampilan mobile atau handphone. Lalu yang kelima, kami melakukan business plan
atau perencanaan bisnis dalam bentuk proposal yang berisi informasi dasar perusahaan, produk usaha, kegiatan usaha, sumber daya atau research, target konsumen, strategi pemasaran, dan rencana keuangan. Lalu proposal ini kami buat dengan semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen atau perusahaan lain yang ingin berinvestasi dan bekerja sama dengan kami. Selanjutnya ada rencana kegiatan 1 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh engineering.co. Dalam rencana kegiatan 1 tahun ke depan ini dimulai dari bulan Juni hingga 1 tahun ke depan, di mana dalam kegiatan ini terdapat deskripsi atau rincian dari kegiatan-kegiatan yang ada di rencananya. Kemudian terdapat keterangan pula, baik keterangan lokasi maupun alat yang mendukung dari kegiatannya. Kemudian setelah itu di akhir bulan, yaitu Desember dan akhir tahun pula, dilakukan pencatatan atau laporan keuangan sehingga dapat diketahui baik keuntungan maupun transparansi uang yang masuk dan keluar di businessengineering.co. Selain itu, terdapat pula rencana kegiatan yang dilakukan setiap weekend-nya, yaitu engineering.co akan mengadakan penjualan secara offline, membuka stand-stand yang berada di Car Free Day ataupun di mall-mall yang ada di Kota Bandung, sehingga customer pun dapat dengan mudah membeli produk dari engineering.co. Kemudian selanjutnya ada rencana penggunaan anggaran dan pendapatan. Produk yang dijual oleh engineering.co yang berupa kitchen itu dijual sebesar Rp20.000, sehingga jika diasumsikan 100 pieces terjual dalam 1 bulan, maka keuntungan kotor yang diperoleh oleh engineering.co ini sebesar Rp2 juta. Nah, sehingga untuk anggarannya itu yaitu untuk gaji sebesar Rp250.000 per orang, sedangkan untuk biaya produksi dan bahan baku itu sebesar Rp135.000. Selanjutnya untuk anggaran promosi itu sebesar Rp5.000. Jadi engineering.co ini dalam melakukan promosinya memanfaatkan teknologi yang ada, dilakukan dengan membuat konten ataupun promosi yang lainnya menggunakan sosial media baik Instagram, YouTube, dan marketplace. Selain marketplace dan sosial media, engineering.co pun melakukan promosi di website yang ada. Nah, selanjutnya untuk transportasi itu sebesar Rp50.000. Jadi transportasi untuk pendukung produksi dan lain halnya itu sebesar Rp50.000. Dan biaya tak terduga itu sebesar Rp100.000. Dengan melakukan perencanaan anggaran ini, maka uang yang ada di businessengineering.co ini dapat digunakan sesuai dengan rencana anggarannya. Jadi tepat sasaran. Jadi tidak ada uang yang digunakan yang di luar dari list rencana anggaran ini, sehingga keuntungan dari businessengineering.co ini pun dapat diketahui dengan tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai BMC atau Business Model Canvas. Business Model Canvas itu sendiri merupakan suatu metode untuk menjelaskan sebuah ide bisnis dapat memberikan manfaat kepada konsumennya. Nah, di praktikum SNE ini, kami kelompok R13 membuat sebuah Business Model Canvas dari produk kami, yaitu Kitchen Engineering. Di mana yang pertama itu kita lihat dari customer segmennya atau target pasar dari engineering.co. Selanjutnya itu kita lihat dari customer relationship-nya. Itu ada 3. Yang pertama itu ada bantuan personal, kemudian kita ada voucher potongan harga atau diskon, kemudian kita ada voucher gratis ongkir atau ongkos kirim. Kemudian ada channels. Saluran promosi kita itu ada 2. Yang pertama itu melalui sosial media dan marketplace. Kemudian dari value proposition-nya itu kita lihat dari produknya. Yang pertama itu jumlah warna dan model yang diinginkan tidak mempengaruhi harga produknya. Kemudian bisa campur warna atau model, dan yang terakhir itu kita bisa custom tulisan dengan minimal pemesanan.
Selanjutnya itu ada key activities. Di key activities ini yang pertama itu ada 5. Ada produksi, ada packaging, ada pemasaran, penjualan, dan stok barang. Selanjutnya itu ada key research. Itu ada 3. Yang pertama itu ada partner konveksi gantungan kunci, kemudian ada bagian packing dan bagian desain. Selanjutnya itu ada key partners. Key partners itu kita bekerja sama dengan UMKM yang ada di Kota Bandung. Itu kita ada bekerja sama dengan vendor kitchen webbing nilon. Kemudian yang kedua itu ada supplier, bordir, atau jahit. Selanjutnya itu ada revenue streams. Kita lakukan penjualan produk. Yang pertama itu ada kitchen authentic nilon, dan yang kedua itu ada kitchen flexibility nilon. Dan yang terakhir itu ada cost structure. Itu ada 2. Yang pertama ada fixed cost, dan yang kedua itu ada variable cost. Di fixed cost itu ada biaya listrik dan biaya penyusutan mesin jahit. Kemudian di variable cost itu ada biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya itu ada apa aja? Itu ada biaya tali webbing nilon dan pengait, serta ada velcro. Dan yang kedua itu ada biaya packaging dan biaya promosi. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.